Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan pada dosen saya kepada saya. Di sini saya akan menyimak lagi atau membahas materi tersebut. Langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama, plexer. Multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output seleksi. Data-data input dilakukan oleh selector line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Multiplexer adalah sebuah perangkat yang dapat menyalurkan beberapa jalur data ke satu jalur luaran. Multiplexer mempunyai satu atau banyak sinyal masukan yang telah terhubung pada masukannya. Pemilihan saluran masukan dilakukan oleh sinyal kontrol suatu multiplexer dengan jumlah 2 saluran. Masukan memerlukan sinyal kontrol. Multiplexer atau sebutannya dengan MUX atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang dapat menerima satu hingga banyak input data, dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu data input masuk dan melewati output yang diatur oleh input selector. Oleh karena itu, MUX memiliki fungsi sebagai sebuah pengontrol digital. MUX memiliki jumlah kanal input lebih dari satu, minimal 2 atau kelipatan 2, dan hanya memiliki satu kanal output. Banyaknya selektor dilihat dari banyaknya kanal input N. Contoh multiplexer IC74LS151 merupakan data selector atau multiplexer yang memiliki satu dari 8 saluran input dengan hanya menggunakan 3 sinyal kontrol. Yang pertama, komponen ini mempunyai 8 buah masukan, yaitu I0 sampai I7, dan 2 luaran yaitu Z dan Z. Pemilihan data akan dilakukan oleh kaki A, B, dan C. Untuk mengaktifkan fungsinya sebagai sebuah multiplexer, komponen ini harus mempunyai satu masukan enable, yaitu masukan berbentuk aktif low, sedangkan kaki 8 dihubungkan ke GND dan kaki 16 dihubungkan ke VCC plus 5V. Fungsi multiplexer. Yang pertama, multiplexer dapat digunakan yang kedua, seleksi data. Yang ketiga, data routing atau perjalanan data. 4. Multiplexer biasanya menentukan perjalanan dari data satu sumber data di antara beberapa sumber ke satu tujuan. Operation sequencing atau pengurutan operasi converge, rangkaian dari paralel ke seri. Kebanyakan sistem digital memproses data biner secara paralel atau seluruh bit secara bersamaan, karena teknik ini akan bekerja lebih cepat. Namun apabila data ini harus disalurkan ke beberapa tempat yang relatif jauh, susunan paralel ini menjadi tidak efektif karena memerlukan lebih banyak saluran transmisi. Maka data biner terbentuk paralel sering diubah menjadi bentuk dari seri sebelum disalurkan ke tujuan yang jauh tersebut. 8. Menghasilkan sebuah bentuk gelombang. 9. Menghasilkan sebuah fungsi logika. The multiplexer adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal yang memilih salah satu dari banyak output yang di data baris yang berhubungan ke input tunggal multiplexer. Satu multiplexer yang banyak dipakai dengan multiplexer untuk melengkapkan, dan di ujung penerima bentuk multiplexer elektronik yang bisa dianggap sebagai beberapa masukan tunggal output switch. Yang demultiplexer sebagai bentuk masukan tunggal ganda output switch. Demultiplexer juga bisa diartikan dengan rangkaian logika yang menerima satu input data yang mendistribusikan input tersebut, yang beberapa output yang telah disediakan juga merupakan kebalikan multiplexer. Fungsi demultiplexer. Fungsi multiplexer adalah untuk memilih input dari setiap jalur input M dan mengumpankannya ke satu jalur output.
Fungsi demultiplexer adalah untuk membalikan fungsi multiplexer dan bentuk pintasan multiplexer. Demultiplexer adalah MUX dan DMUX. Beberapa multiplexer melakukan operasi multiplexing dan demultiplexing. Fungsi utama multiplexer adalah menggabungkan sinyal input, memungkinkan kompresi data dan berbagi saluran transmisi tunggal. Demultiplexer untuk file media digital atau media demultiplexer juga disebut splitter file oleh orang awam atau penyedia perangkat lunak konsumen, adalah perangkat lunak yang mendultiplex setiap aliran elementer individu dari file media, misalnya audio, video, atau terjemahan, dan mengirimkannya ke decoder masing-masing untuk melakukan decoding aktual. Demultiplexer media bukanlah decoder itu sendiri, akan tetapi juga merupakan penangan wadah format yang memisahkan aliran program dari suatu file dan memasuknya ke masing-masing audio, video, atau decoder subtitle. Fungsi utama dari demultiplexer yang pertama yaitu konferensi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paralel ke rangkaian seri. 2. Menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada. 3. Data routing, maksudnya perjalanan data. 4. Pengurutan dari sebuah operasi. 5. Multiplexer selalu bisa untuk memilih salah satu alur dari data satu asal sebuah data yang diantara beberapa asal ke sebuah tujuan data yang telah ada. Rangkaian sekuensial. Kita membahas yang kedua. Pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial harus mempunyai pengingat memori atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian dasar yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Perbedaan latch dan flip-flop terletak pada memasukkan clock pada flip-flop, dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan pada latch tidak. Flip-flop hanya akan dikerja pada saat transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, tergantung dari jenis clock yang digunakan. Transisi pulsa clock dari rendah ke tinggi disebut transisi positif, sedangkan transisi tinggi ke rendah disebut transisi negatif. FF sampai RS berdetak. FF sampai RS bekerja sinkron atau active high. Simbol logika pada gambar 1 tabel kebenaran FF sampai RS. 1. Macam-macam flip-flop. Flip-flop D. Flip-flop D mempunyai karakteristik akan menghasilkan output yang sama dengan logika pada jalur D bila ada clock positif. Bila tidak, maka flip-flop tersebut ada dalam keadaan mengingat, maksudnya memori. Berikut adalah tabel kebenaran, simbol rangkaian dan rangkaian dari flip-flop D. Lihat pada gambaran tabel kebenaran, ini clock, ini D, dan ini flip-flop Q. Jadi simbol logika flip-flop D, sedangkan yang ini gambar rangkaian flip-flop D. Selanjutnya flip-flop JK. Flip-flop JK merupakan elemen memori yang ideal digunakan sebagai pencacah, pembagi frekuensi dan register. Rangkaian flip-flop JK ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Perhatikan gambar pada gambar 2 JK flip-flop. 2. Counter atau rangkaian pencacah. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem di dalam rangkaian berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi 1. Up counter, 2. Down counter, ketiga up down counter. A. Asynchronous binary up counter. Counter ini dapat menghitung
bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan paling tinggi adalah 1111. Counter yang dapat menghitung sampai 1111 disebut 4 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke atas, maka disebut pula asynchronous 4 binary op counter. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Seperti ini. Lanjut. Pada rangkaian di atas, input J dan K dari seluruh flip-flop dibuat dalam keadaan 1 sebelum pulsa pertama yang akan dihitung masuk ke input. Maka seluruh output counter L4, L3, L2, dan L1 dibuat 0 terlebih dahulu dengan jalan membuat clear dalam keadaan 0 walaupun sesaat. Pada saat pulsa pertama bergerak dari 1 ke 0, maka output flip-flop A akan berubah dari 0 ke 1. Output B akan tetap karena sinyal yang masuk pada input clock berubah dari 0 ke 1. Flip ketiga dan 4 juga tidak mengalami perubahan karena belum ada perubahan pada input clocknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesudah pulsa pertama datang keadaan output L4, L3, L2, L1 adalah 0001. Selanjutnya, apabila pulsa kedua bergerak dari 1 ke 0, output flip-flop 1 akan kembali menjadi 0. Akibatnya, terjadi perubahan juga pada input clock flip-flop 2 dari 1 ke 0, sehingga output flip-flop 2 menjadi 1. Sedangkan flip-flop 3 dan 4 outputnya belum mengalami perubahan, karena pulsa input clocknya belum mengalami perubahan dari 1 ke 0. Jika sekarang output rangkaian counter ini adalah 0010, begitulah seterusnya sampai pulsa ke-15 datang. Keempat output rangkaian counter akan bernilai 1111. Begitu masuk pulsa ke-16, perubahan dari 1 ke 0 datang, maka output dari masing-masing flip-flop akan berubah menjadi 0000, seterusnya seperti keadaan awal. B. Asynchronous binary down counter. Prinsip kerja counter ini adalah kebalikan dari up counter, yaitu menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah, maksudnya dari besar ke kecil. Prinsip kerjanya pun tidak jauh berbeda dari up counter. Bedanya hanya setiap output flip-flop diambil dari output Q, sedangkan input clocknya dihubungkan dengan output not Q dan flip-flop. Sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut. Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum pulsa pertama datang dan masuk ke input, nih, seluruh output counter Q 3, 2, 1, dan 0, nih output counternya ini di atas, dibuat 0 dengan menggunakan direct clear walaupun sebentar saja. Pada saat pulsa pertama bergerak dari 0 dengan menggunakan direct clear walaupun sebentar saja, pada saat pulsa pertama bergerak dari 1 ke 0, maka output flip-flop 0 akan berubah menjadi 1. Not Q flip-flop A berubah dari 1 ke 0. Juga hasil perubahan ini akan masuk ke flip-flop 1 sehingga menyebabkan output Q2 menjadi 1. Hal yang sama juga menjadi pada flip-flop 2 dan 3, sehingga output mereka berubah menjadi 1. Jadi sesudah pulsa pertama masuk, output counter akan berubah menjadi 1111. Ketika pulsa kedua masuk berubah dari 1 ke 0, maka output flip-flop pertama akan berubah dari 1 ke 0, yang berarti output not Q-nya juga berubah dari 0 ke 1. Perubahan output not Q ini akan diteruskan ke flip-flop yang kedua, tapi tidak akan menyebabkan perubahan pada flip-flop kedua. Maksudnya Q flip-flop kedua masih tetap 1. Hal yang sama juga terjadi pada flip ketiga dan keempat. Jadi pada pulsa yang kedua ini output dari keempat flip-flop tersebut adalah 1110. Demikianlah seterusnya sampai pulsa ke-15, sehingga outputnya menjadi 0001. Ketika pulsa ke-16 datang, output rangkaian berubah menjadi 000. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian pencacah, maksudnya counter, dari nilai tertinggi atas ke nilai terendah, maksudnya bawah, yaitu dari 111 sampai 0000. C. Asynchronous up down counter.
Suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sistem digital sering memerlukan suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke bawah. Alat pencacah yang dapat melakukan penghitung seperti ini disebut dengan binary up-down counter. Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu. Seperti ini gambarnya yang akan kita bahas. Dengan memanfaatkan tombol up dan down pada gambar di atas, kita dapat melakukan proses perhitungan dari atas atau dari bawah. Register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau distabil multivibrator. Maksudnya jika flip atau deflip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk biner. Jumlah flip-flop yang digunakan bergantung pada banyaknya bit dari informasi yang akan disampaikan atau diproses. Sebagai contoh, register yang terdapat pada komputer digital mini komputer biasanya terdiri dari 16 bit. Register pada peralatan komputer berfungsi melakukan operasi aritmatik, penyimpanan perintah dan transfer data dari satu bagian ke bagian lainnya. Pada peralatan ukur digital, register berfungsi menyimpan data yang akan ditampilkan sehingga counter bisa melanjutkan tugasnya tanpa kehilangan informasi sebelumnya. Dengan register kita dapat mengirim data dari suatu unit ke unit lain. Memori. Pembahasan yang ketiga yaitu memori. Yang pertama yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan memori perangkat komputasi yang memiliki kemampuan menyimpan data-data yang dapat diakses secara acak tanpa mempedulikan urutan letak data tersebut. Memori ini merupakan media penyimpan yang dapat digunakan menyimpan data secara real-time saat CPU atau unit pemroses menjalankan aplikasi atau program di komputer atau ponsel. Saat aplikasi atau program berjalan, informasi berubah secara aktif sehingga dibutuhkan RAM yang menyimpannya. RAM adalah media yang bekerja sebagai memori utama pada perangkat. Meskipun pada beberapa kasus dapat digunakan sebagai memori sekunder, dan untuk menunjang kemampuan hal tersebut, RAM biasanya dikembangkan agar dapat dibaca maupun ditulis. 2. ROM. Berbeda dengan RAM, ROM memiliki kepanjangan kata Read Only Memory, yang berarti memori yang dapat dibaca oleh perangkat komputer atau ponsel. Seperti namanya, memori perangkat jenis ini merupakan memori permanen, di mana kita tidak dapat menulis data dengan mudah di dalamnya, namun dapat membacanya dengan mudah. Memori permanen ini juga mampu menyimpan data yang lebih lama, karena data-data yang tersimpan dalam ROM tidak akan hilang, meskipun perangkat tidak dialiri daya listrik. Dengan kemampuan ini, ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau BIOS. Lanjut, Arithmetic Logical Unit atau ALU Assessment. ALU singkatan dari Arithmetic Logic Unit, atau maksudnya bahasa Indonesia dari unit aritmatika dan logika. Adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama dari ALU, Arithmetic Logic Unit, adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operator aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika, maksudnya logical operation, meliputi perbandingan sebuah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan simbolnya seperti ini, tidak sama dengan simbolnya seperti ini, kurang dari simbol seperti ini, kurang atau sama dengan dari simbolnya seperti ini, lebih besar dari simbolnya seperti ini, lebih besar atau sama dengan dari simbolnya seperti ini. Terima kasih. Sekian
Sekian dari saya, itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bahas. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.